Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang pada hari ini Allah masih memberikan kita hidayah, Allah masih memberikan kita petunjuk, Allah memberikan rahmatnya dan nikmat yang tiada terkira adalah di saat Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Semoga kita semua pemirsa Unila TV kita diberikan kekuatan, diberikan komitmen yang tinggi untuk memelihara nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, contoh terbaik hingga akhir zaman, tauladan terbaik tidak lain adalah Rasulullah SAW. Semoga kita semua terus berikhtiar mengkaji, belajar sunnah-sunnah beliau, dan terus kita berikhtiar untuk menjalankan yang telah beliau contohkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba untuk berbagi terkait dengan bagaimana kita meraih kebahagiaan dalam hidup ini. Banyak sekali usaha manusia untuk menjadikan diri dan keluarganya bahagia. Tapi ada tema menarik yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan bahagia dengan zikrullah. Jadi kita bahagia dengan zikrullah. Ini sesuatu hal yang Allah janjikan kepada orang-orang yang selalu berzikir. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang hari. Masya Allah, di sini Allah sampaikan bahwa Allah menyapa kepada orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, artinya tanpa batas. Dan tentunya Allah sudah menyampaikan di sini salah satu waktu yang mustajab dalam berdoa, bertasbih itu adalah Allah sampaikan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang hari. Nah, di sini kita mencoba untuk bagaimana kita mengambil hikmah keutamaan pagi dan petang, kita mengisinya dengan berzikir, dan tentunya aktivitas zikir ini adalah sebuah aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menyebut namanya, baik secara lisan maupun di dalam hati, dalam berbagai keadaan. Di saat kita berzikir, kita merasa bahwa Allah sedang melihat kita. Kita sedang dalam pengawasan Allah. Seperti halnya perasaan muraqabatullah, perasaan selalu diawasi oleh Allah. Di saat kita merasa diawasi oleh Allah, orang yang selalu berzikir merasa diawasi oleh Allah, dia tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tentunya dia pun berikhtiar, terus berikhtiar dalam hidupnya bahwa terkait dengan zikrullah, terkait dengan berzikir, orang yang berzikir itu merasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh Allah, mengingat Allah, merasa diawasi oleh Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah cenderung dalam dirinya itu tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Orang yang merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah, maka yang ada dia mencoba untuk selalu taat kepada Rabb-nya. Orang yang selalu berzikir insya Allah aman dari gangguan syaitan, dijaga dari mengikuti hawa nafsu yang tidak baik maksudnya, dan tentunya dia merasa berada di dalam benteng yang kokoh karena berasa berzikrullah tadi saya coba lanjutkan. Jadi zikir di sini adalah orang merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah.
atau yang sering kita dengar dengan muraqabatullah ya, merasa dilihat, diawasi. Nah, jika merasa dilihat dan diawasi, maka cenderung tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, orang yang selalu berzikir ini ya, insya Allah aman dari gangguan syaitan. Kenapa aman dari gangguan syaitan? Karena dia berada dalam penjagaan Allah. Seperti halnya dia diibaratkan berada di benteng yang kokoh begitu. Dijaga dari mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Itulah bagaimana keutamaan gitu ya, dari zikrullah itu sendiri. Ada dua kalimat yang begitu ringan diucapkan ya, diucapkan secara lisan dan sangat berat di timbangan ya, serta sangat disukai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan secara lisan, tetapi timbangannya sangat berat timbangannya, dan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita manusia ya, para pemirsa Unila TV ya, terbiasa untuk berzikir, melakukan amal solih, maka insya Allah akan muncul ketenangan batin dalam dirinya. Di saat ketenangan batin itu ada dalam dirinya, maka insya Allah dia akan merasakan kebahagiaan hidup. Maka kita harus yakin bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bisa kita raih dengan kita melakukan zikrullah. Kapan? Kapan waktunya? Ya, di kapanpun, ya, dimanapun, ya, itu bisa kita lakukan. Dalam kondisi berbaring, ya, dalam saat berdiri, saat duduk, ya, setelah sholat bisa kita lakukan. Di tengah kita bekerja, ya, di saat kita berangkat pergi ke pasar, gitu ya, di saat kita berangkat pergi ke tempat kerja, semua bisa kita lakukan. Zikrullah bisa kita lakukan. Ya. Seorang salafus solih yang tinggal sendirian di tengah padang pasir, ya, pernah ditanya, apakah engkau tidak merasa terancam? Ya, ini seperti bisa diibaratkan, ya, seseorang yang tinggal sendirian di tengah padang pasir. Dia ditanya, apakah engkau tidak merasa terancam? Kemudian dia mengatakan, apakah ada orang yang merasa terancam dan khawatir bersama Allah? Nah, jawabnya tidak jauh maknanya dengan apa yang diungkapkan oleh Muslim bin Yasar, ya, yang mengatakan tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan sendiri menghadap Allah dalam sepi, yaitu berkholwat. Artinya di saat seseorang pun, ya, sendirian, gitu ya, dia tinggal di tengah padang pasir, gitu ya, apakah tidak merasa terancam? Ya. Masya Allah, dari ulama tersebut menyampaikan bahwa selama bersama Allah tidak ada kekhawatiran. Nah, ini sesuatu hal yang membuat kita tenang, yang membuat kita bahagia. Saya yakin setiap manusia menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Apalagi tidak hanya sekedar bahagia di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan tentunya salah satu ciri dari penghuni surga adalah orang yang selalu melakukan zikrullah. Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa Allah akan menerangi rumah orang yang berzikir hingga rumah itu akan terlihat oleh penduduk langit. Sesungguhnya penghuni langit melihat rumah-rumah ahli zikir yang diterangi oleh zikir mereka. Sinar itu bercahaya seperti bintang bagi penduduk bumi, ucap Rasulullah SAW. Tepatlah jawaban Imam Hasan Al-Basri saat ditanya seorang pemuda, kenapa orang yang gemar melakukan sholat tahajud wajahnya enak dipandang? Ia mengatakan, bagaimana tidak? Mereka telah berkholwat dengan yang Maha Pengasih. Kemudian Allah pasti memberikan cahayanya pada orang tersebut. Ya, Masya Allah, semoga ini menjadi sebuah motivasi, dorongan yang kuat bagi kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan zikrullah. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Faskuruni askurkum." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Masya Allah, ini sebuah cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, begitu ya.
Jadi kalau kepada manusia mungkin kita pernah bertepuk sebelah tangan begitu ya. Kita mengingatnya, dia melupakan kita. Tetapi tidak bagi Allah. Allah menyampaikan, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar. Ya, dan sungguh zikir kepada Allah adalah lebih besar. Lebih besar di sini adalah lebih besar pahala dan manfaatnya. Selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 191, alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah pada saat berdiri, pada saat duduk dan berbaring. Ya, ini kalau kita belajar ya bagaimana Rasulullah juga mengajarkan ya, salah satunya adab di saat sebelum tidur ya, berwudu ya, terus kemudian membaca surat ya, seperti beberapa surat ya, seperti surat Al-Mulk ya sebelum tidur agar dibebaskan dari azab kubur gitu ya. Terus kemudian sampai setelah kita berbaring ya, menghadap kanan ya, kemudian kita memperbanyak zikir ya dalam kondisi berbaring sampai kita terlelap tidur ya. Masya Allah, ini adalah sebuah amalan yang sangat mudah bisa kita lakukan begitu ya, dalam posisi apapun ya, selama kita sadar ya, selama kita dalam kondisi keimanan yang baik ya, dan di saat kita ingin ya mendapatkan kebahagiaan, ini bisa kita lakukan ya, berzikir kepada Allah pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 200 ya, maka jika kalian telah selesai menunaikan ibadah ya, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang tua kalian ya, atau lebih banyak zikirnya dari mereka. Terus, saya kira masih banyak ya ayat-ayat lain ya yang membahas terkait dengan zikrullah ini, dan dari ayat-ayat tersebut ya, karena ini adalah kalamullah, ini menjadi sebuah motivasi yang luar biasa bagi kita untuk terus mengingatnya, mengingat Rabb yang terkasih, Rabb yang maha penyayang ya, yang maha adil, maha bijaksana ya, maha pemberani ya, dan Allah yang selalu berbuat baik ya, selalu mengampuni kesalahan hamba-hambanya selama hamba tersebut mencoba untuk beristighfar gitu ya, memohon ampunan kepada Sang Khalik. Satu ayat lagi yang ingin saya sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 205, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam diri kamu dengan penuh ketundukan dan rasa takut, dan tanpa dikeraskan dari ucapan tersebut ya, pada saat pagi dan petang, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai ya. Insya Allah banyak ayat-ayat yang sudah kita simak bersama, kita dengarkan. Semoga kita semua terus memohon kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengingat ya secara lisan dan hati kita. Pemirsa Unila TV yang dirahmati Allah, selanjutnya kita mencoba untuk memperbaiki ya, kualitas zikir kita. Bagaimana agar kualitas zikir kita itu baik? Maka kita perlu memperhatikan adab-adab ya dalam berzikir. Yang pertama adalah dilakukan dengan penuh khusyuk dan khidmat ya. Tentunya meskipun ya kita dalam posisi berdiri, berbaring begitu ya, dalam posisi yang santai sekalipun ya, di saat lisan dan hati kita berzikir itu masih dalam kondisi yang khusyuk dan khidmat. Artinya kita memahami apa yang kita ucapkan. Hendaknya menggunakan bacaan yang ma'thur, baik ayat ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang tadi sudah dicontohkan ya. Bahkan ada beberapa buku saku gitu ya, yang di situ isinya adalah ayat-ayat Quran ya dan hadis terkait dengan doa-doa yang bisa dibaca di pagi dan petang hari. Kemudian dalam adab berzikir ini tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak dilakukan dengan cepat begitu. Terus kemudian sebaiknya dalam keadaan bersuci ya atau berwudu ya.
Jadi meskipun dalam keadaan mungkin tidak bersuci pun ya sebenarnya tidak ada salahnya begitu ya. Tetapi sebaiknya di saat ada kesempatan ya untuk memperbaiki wudhu kita ya, maka kita perbaiki. Kemudian memulai dengan tahmid, tasbih dan tahlil, kemudian sholawat Nabi ya. Dia ada satu rangkaian ya dalam zikir pagi dan petang itu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semisal kita terbiasa dari rumah kita berdoa menuju tempat kerja atau keluar rumah di kemanapun ya tujuannya, kita lanjutkan terkait dengan adab-adab zikir ya. Dalam berzikir kita memulainya dengan tahmid, tasbih dan tahlil ya, kemudian salawat Nabi ya. Tapi ini bukan sesuatu hal yang keharusan begitu ya, tetapi ini bisa kita lakukan gitu ya setelah sholat begitu ya, atau mungkin sebelum tidur ya. Di panduan doa pagi dan petang ya, itu biasanya juga ada salah satu rangkaian doa ya yang dilantunkan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan ya di manapun ya, saya kira ya. Seperti halnya yang saya sampaikan di awal tadi ya, di saat kita mau berangkat ke tempat kerja ya, kita berangkat dari rumah, kita baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ya. Kemudian sepanjang jalan kita mengucapkan tahmid, tasbih, tahlil ya, takbir ya. Bisa kita rangkai tadi ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, jika hal ini bisa kita lakukan setiap harinya begitu ya, ini sudah menjadi sebuah amalan yang Masya Allah gitu loh. Jika kita istiqomahkan pagi dan petang, pagi berangkat ya, sore pulang kerja, nah kita baca itu terus ya, maka insya Allah ini pun bisa menjadi teman nantinya di kubur ya, karena tidak ada yang bisa menemani kita ya di alam kubur ya, kecuali amal baik kita. Kemudian bagaimana adab zikir yang lainnya, yaitu dilakukan dengan suara yang tidak keras dan tidak terlalu pelan gitu ya. Jadi bersuara ya, tetapi tidak terlalu keras ya. Saya sambung dengan salah satu surat ya, salah satu ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tentram ya. Masya Allah, ini adalah ayat-ayat Allah ya yang selalu mengingatkan kita, ayat-ayat Allah yang selalu memotivasi kita ya, dan kita yakin bahwa setiap ayat Allah ini sesuatu hal yang pasti benar ya, 100% ya, karena ini adalah janji Allah ya. Janji Allah di sini, siapa saja orang yang beriman ya, mengingat Allah, hatinya akan menjadi tentram, dia akan bahagia. Dan ini pastinya dibutuhkan oleh manusia yang secara sunatullah manusia itu mendapatkan ujian dari Allah ya. Tidak ada manusia yang tidak mendapatkan ujian ya. Lazimnya manusia secara sunatullah ya, manusia itu mendapatkan berbagai macam ujian sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Tetapi dengan ujian itu ya, tidak membuatnya dia itu selalu galau ya, selalu sedih. Ingat bahwa masalah ada ya, Allah ada, masalah tiada ya. Allah ada, masalah tiada. Jadi di saat kita selalu mengingat Allah, di balik segala ujian yang telah Allah berikan kepada kita, kita tetap akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kemudian poin berikutnya yang ingin coba saya sampaikan adalah terkait dengan keutamaan berzikir. Orang yang berzikir hatinya selalu hidup
Ya, Masya Allah. Jadi yang menggerakkan manusia itu adalah hati. Ya, di saat dia mau bergerak, di saat dia tidak bergerak, ya di saat dia semangat, di saat dia tidak semangat, ya. Itu adalah hatinya, ya. Orang yang selalu berzikir, selalu mengingat Allah, ya, orang yang keutamaannya adalah orang yang selalu diberikan hati yang hidup. Hatinya dihidupkan oleh Allah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi ini sama-sama manusia, ya. Tapi ada orang yang berzikir, ada orang yang tidak berzikir. Nah, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Begitu. Kemudian yang kedua, orang yang berzikir akan mendapatkan naungan dan rahmat dari Allah. Ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim disampaikan, tidaklah duduk suatu kaum yang berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat meliputi mereka dan turun ketenangan atas mereka, dan Allah akan selalu menyebutkan pada siapa yang ada di sisinya. Ya. Pasti kita semua, ya, manusia di dunia ini, ya, salah satu doanya itu adalah mengharapkan rahmat Allah. Itu bisa kita dapatkan dengan memperbanyak zikrullah. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang berzikir menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Ya, ini ya. Jadi orang berlomba-lomba menjadi istimewa di kalangan manusia lainnya. Padahal yang lebih utama adalah bagaimana kita menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Abu Hurairah, ya, berkata, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan di suatu simpang kota Mekah, lewatlah sekelompok orang yang dinamakan Jamdan. Beliau bersabda, berjalanlah wahai Jamdan, telah berlalu al-mufaridun. Mereka bertanya, apa yang Anda maksud dengan al-mufaridun wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka yang selalu berzikir kepada Allah dengan banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Insya Allah kita ingin menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang melakukan zikrullah itu Allah akan mengabulkan segala permohonannya. Selanjutnya, amalan yang dapat meneguhkan jiwa dan diri kita, ya. Dengan zikrullah, insya Allah kita menjadi orang yang teguh jiwanya, ya. Dari Abdullah bin Basar, bahwa seseorang berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak atasku. Beritahukan kepadaku apa yang harus saya pegang teguh dengannya. Beliau bersabda, hendaknya lisanmu selalu basah dari berzikir kepada Allah. Ya, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pemirsa Unila TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keutamaan zikrullah, ya, Allah membanggakan orang-orang yang selalu memperbanyak zikir. Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Manusia dibanggakan di hadapan malaikat. Kok bisa seperti itu, ya? Jadi Allah membanggakan kedudukan kalian di tengah para malaikat. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Allah akan mengingat melebihi orang yang mengingatnya. Ya, saya berada, ini dalam sebuah hadis, ya, saya berada menurut dugaan hambaku, ya, dan aku bersamanya jika berzikir kepadaku. Jika dia berzikir dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, dan jika dia berzikir di dalam sekelompok orang, maka aku akan mengingatnya di sekelompok orang yang lebih baik dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi Allah akan mengingat melebihi orang yang mengingatnya, mengingat Allah, ya.
Dan tadi ya, Masya Allah, Allah membanggakan kita, ya, membanggakan manusia yang berzikir kepada Allah di hadapan para malaikat. Ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah zikir ini ibadah yang paling baik, ya, paling suci dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis, ya, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Abu Darda, ya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan sebaik-baik perbuatan, lebih bersih dan suci di hadapan Tuhan kalian, lebih tinggi derajatnya, dan lebih baik dari berinfak dengan emas dan perak, lebih baik dari kalian berjumpa dengan musuh lalu kalian penggal leher mereka, dan mereka memenggal leher kalian, yaitu syahid maksudnya. Mereka berkata, tentu. Nabi bersabda, zikir kepada Allah. Ya, Insya Allah. Jadi pemirsa Unila TV yang mulia, ya, yang dimuliakan oleh Allah, dengan keutamaan zikir yang luar biasa, dengan keutamaan zikir yang sangat banyak tadi itu, dan salah satu titik poinnya adalah mendapatkan kebahagiaan. Ya, maka mari kita semua berlomba-lomba, ya, berfasabiqul khairat, ya, dalam rangka untuk berzikir, ya, bermunajat kepada Allah, ya, memuji Allah, ya, dengan sebaik-baik perkataan, yaitu adalah berzikir. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Jika ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.